Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa TV 9 Nusantara kembali hadir. Saya Eli Prabowo yang bersama Anda dalam satu program spesial Bincang Redaksi. Dan di malam hari ini tentunya kita akan coba menghadirkan sesuatu yang spesial kepada Anda. Jadi untuk momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November ini tentunya bisa menjadi satu gerbang bagi kita untuk bisa mengingat kembali bagaimana upaya merebut kemerdekaan. Sebuah bangsa yang merdeka ini tentunya tidak mudah untuk didapatkan. Yang pasti di sana banyak sekali perjalanan panjang perjuangan yang harus dilalui. Air mata, terus juga darah, bahkan nyawa tentunya menjadi taruhan di sana. Dan yang pasti kita tidak dengan serta-merta begitu saja menyanyiakan perjuangan para pendiri bangsa kita, apalagi hanya untuk sebuah kepentingan politik semata. Sebuah kepentingan politik rutin yang kadang membuat kita jadi lupa akan arti dari kemerdekaan dan juga bagaimana bisa menjaga keutuhan bangsa kita. Dan yang pasti dalam sebuah konteks peringatan Hari Pahlawan 10 November tadi, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah resolusi jihad. Karena di sana ada perjuangan para ulama, para santri yang harusnya ini tidak bisa dipisahkan. Jadi harusnya bisa menjadi sebuah kesatuan antara resolusi jihad dan juga peringatan Hari Pahlawan 10 November tadi. Di malam hari ini dalam Bincang Redaksi kita sudah menghadirkan mereka yang sangat berkompeten untuk bisa membicarakan tema kita di malam hari ini. Hari Pahlawan, Resolusi Jihad, dan Spirit Kebangsaan Indonesia. Sudah hadir bersama saya di malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Anwar Hudiono. Beliau adalah redaktur pelaksana Kompas. Assalamualaikum. Oke, baik. Saya mantan wartawan Kompas. Mantan wartawan Kompas gitu ya, nanti Pak, bisa ya? jadi masalah nanti. Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Afiat. Senang sekali saya bertemu Anda di malam hari ini. Anda ini mewakili satu bagian yang mungkin terpisah. Karena di malam hari ini kita juga menghadirkan media-media NU, Pak. Tapi Anda mewakili dari media yang berbeda, mantan wartawan Kompas gitu ya, Pak Anwar ya. Di samping Pak Anwar hadir juga Bapak Muhammad Taufan Kasyanto. Assalamualaikum Pak Taufan. Waalaikumsalam. Beliau mewakili dari Sekretaris Pemuda Pusura. Seperti itu ya Pak ya. Dan di sebelah kanan saya pemirsa TV 9, saya sudah bersama dengan pemimpin redaksi majalah Aula Pak Riyadi Ngasiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau yang ini saya nggak mungkin salah menyebutkan. Saya sudah beberapa kali ketemu dengan beliau dan tentunya nanti beliau juga akan bisa memberikan banyak sekali informasi yang tentunya kita akan share juga untuk para pemirsa TV 9 Nusantara ya. Dan di samping Pak Riyadi hadir juga. Ini yang mungkin sudah menjadi bagian dari kita karena ini mewakili TV 9 Nusantara. Beliau adalah pemimpin redaksi TV 9. Pak Muhammad Sururi. Assalamualaikum Pak Ruri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan nanti kita bisa sharing berbagai informasi juga Pak Ruri. Tapi sebelumnya saya akan coba ke tamu kita dulu. Yang ada di samping sebelah kiri saya. Saya akan ke Pak Anwar dulu. Pak Anwar, ini untuk peringatan 10 November. Jadi Hari Pahlawan. Bagaimana sebenarnya cara kita untuk bisa menjadikan momentum ini menggugah kesadaran seluruh elemen bangsa mungkin ya. Tidak hanya beberapa lapisan masyarakat saja untuk bisa mengingat kembali menuju kemerdekaan tuh nggak gampang loh. Darah, air mata, nyawa, banyak sekali dikorbankan di sana. Pak Anwar, silahkan. Jadi intinya kan 10 November itu tidak lepas dari perjuangan umat Islam. Umat Islam. Dan memang umat Islam itu ya memang benteng Indonesia itu ya umat Islam. Itu sejarah membuktikan ya kalau dihitung jumlah pahlawan itu ya hampir semuanya ya ulama, mulai dari Imam Bonjol, Hasanuddin, semua itu raja ulama. Oke. Iya. Tentu saja kaitannya dalam posisi resolusi jihad. Resolusi jihad itu saya tidak akan lagi ngomong sejarah yaitu karena sudah bolak-balik. Dan saya sudah bolak-balik saya ngomong. Oke, bagaimana Pak? Nanti kalau nggak dibolak-balik kosong kali. Bagaimana Pak Anwar? Kita harus melihat resolusi jihad itu cara Allah menguji umat Islam. Huwaladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan diuji. Kamu iskarian atau mujsahidan. Kamu hidup mulia atau mati syahid. Saat itu karena kalau penjajah datang, itu Islam akan tertindas lagi. Islam akan ternistakan. Dan resolusi jihad ini seperti api yang tidak kunjung padam, hanya tingkat padamnya itu kadang-kadang mendrip-mendrip,
mendir-mendir itu bahasa Indonesia ini apa? Kira-kira ya. Kadang Nyalanya bertobat. sebagian gitu. Nah, saat 10 November itu roh jihad, api jihad itu berkobar luar biasa. Itu bukan hanya orang NU. Itu boleh bilang seluruh umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, posisi Hadratus Syekh saat itu tidak sekedar Rois Akbar. Dia itu imam seluruh umat Islam. Dan sebenarnya kalau kita mau teliti lagi, kepemimpinan Hadratus Syekh itu bukan kepemimpinan tunggal. Hadratus Syekh itu mengembangkan kepemimpinan kolektif atau semacam alul hali wal aqd. Karena di samping Hadratus Syekh itu ada Kiai Wahab Hasbullah, ada penasihat spiritualnya Kiai Khalil Bangkala, banyak lagi. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu bisa Anda dapatkan, ini menjadi apa ya? Anda dapatkan dari sejarah yang ada atau bagaimana Pak Anwar? Saya meneliti. Oke, baik. Apa yang Anda teliti? Ya itu, karena saya bolak-balik diminta ngomong Rasul Jihad itu saya pelajari betul. Ternyata memang kepemimpinan. Tapi karena di Islam ini ada ajaran Nabi, kalau ada orang lebih dari 2 orang, itu harus diangkat jadi satu pemimpin. Maka yang jadi pemimpin pucuk pimpinan itu ya namanya Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, itu resolusi jihad yang beliau sampaikan ini, ya itulah sebenarnya semacam api jihad yang tidak pernah kunjung padam. Dan sekarang ini situasinya hampir sama. Kalau dulu penjajah sudah datang dengan mengultimatum akan meluluh lantakkan dengan bom dari laut, udara, dan darat. Sekarang ini juga ketika umat Islam, ketika Indonesia terancam, umat Islam ternistakan, ternyata api jihad ini berkobar luar biasa. Polanya persis. Oke, Pak Anwar, ini nanti untuk dulu sebentar. Situasi yang seperti ini, ya. Ini tentunya akan panjang, kita akan coba lebarkan nanti, tapi saya akan coba beralih, jadi mohon maaf sekali, saya akan coba ke Pak Riyadi dulu. Pak, ini memang harusnya kan idealnya itu menjadi satu kesatuan antara resolusi jihad tadi dengan konteks Hari Pahlawan 10 November. Tapi apa yang Anda lihat? Apakah memang itu sudah memang benar-benar nyata sekarang ini atau masih sekedar dalam tahapan diupayakan, Pak Riyadi? Pengakuan pemerintah dalam penetapan Hari Santri tanggal 22 Oktober pada tahun 2015 lewat keputusan Presiden kebetulan nomornya 22. Pas harinya sama 22. Ini tidak lain adalah pengakuan adanya perjuangan, karena ini kita harus mengingat lagi momentum itu sebagai momentum dikeluarkannya naskah resolusi jihad oleh Obestur Nahdlatul Ulama di Bubutan 6 nomor 2 Surabaya. Itu kan kalau sekarang itu kantor pengurus besar Nahdlatul Ulama. Saat itu singkatannya masih HBNU. Karena itu teman-teman sekarang memopulerkan dengan Obestur, kantor Obestur Nahdlatul Ulama. Nah, ini harus kita lihat itu sebagai momentum historis yang kemudian tahun lalu dinyatakan sebagai Hari Santri itu. Nah, karena itu Hari Santri itu tidak lepas dari momentum resolusi jihad. Nah, sekarang kemudian apa relasi dari resolusi jihad itu ke Hari Pahlawan? Saya kira seperti yang tadi saya menggarisbawahi, karena yang lebih detail dan lebih dulu mengkaji itu Mas Ano ya. Jadi senior saya ini dalam profesi dan saya masih jauh di juniornya, tetapi begini. Ini sama-sama ngaji karena saya pengaji dari beliau juga. Jadi setelah resolusi jihad itu, karena pertemuan dari sekitar 200 kiai dari seluruh konsul NU se-Jawa dan Madura itu berkumpul dan kemudian melahirkan naskah resolusi jihad itu. Tetapi harus kita ingat sebelumnya, kalau resolusi naskahnya cuma 2, mengingatkan pemerintah cek tegas gitu aja. Kok niku ojo lembek gini ya. Jadi kita melihat di sini sudah datang tentara-tentara nikah, tentara sekutu, karena ini kan status quo Indonesia setelah 17 Agustus dan kemudian bom atom itu kekalahan Jepang yang tadi menduduki Indonesia. Nah, status quo ini yang kemudian siapa yang berhak memerintah ini, sementara kita sudah memproklamirkan 17 Agustus, proklamasi kemerdekaan kita. Nah, ini wilayah status quo itu yang kemudian siapa yang ini?
Inggris yang harus datang ke sini. Nah, Soekarno-Hatta ini sebagai representasi dari pemimpin kita di Jakarta, sepertinya membiarkan sekutu datang ke sini, kemudian ada nikah tentara Belanda itu yang memboncengi. Lah inilah yang ditangkap atau yang dibaca oleh para alim ulama kita, khususnya itu Hadratus Syekh dan para kiai yang menggerakkan para kiai untuk rapat itu. Ini yang harus dilihat kaitan dengan itu. Jadi di Jakarta kurang begitu tegas itu pemerintahan itu. Nah, dari sebelumnya ini resolusi ini ada satu naskah fatwa jihad dari Hadratus Syekh. Yang mendahului resolusi ini karena fatwa inilah yang sebenarnya menjadi acuan untuk lahirnya resolusi jihad. Apakah untuk fatwa itu? Fatwanya antara lain gini. Kewajiban bagi setiap Islam untuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah dicapai. Setiap Islam, setiap umat Islam. Tetapi kemudian maknanya seluruh bangsa Indonesia. Ini setelah kita konsultasi dengan beberapa elemen masyarakat di luar Islam itu, jawabannya begitu. Karena itu muncul misalkan komunitas masyarakat Sulawesi yang itu notabene banyak Kristen di Surabaya itu. Nah, dari yang kedua, menginginkan hukumnya fardhu ain untuk berperang dan membela 17 Agustus, hukumnya harus dibunuh orang-orang kafir, ya itu sangat tegas. Jadi kalau selama ini Mbak ada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah An-Nadhiyah yang dipahami bersama, kita itu moderat, tawassut, kemudian tasamuh, kita toleran. Ini yang seringkali kita depankan. Nah, seringkali nyun sewu saya agak ngeritik ke teman-teman aktivis NU sekarang, yang kurang itu i'tidal, ketegasan ini. Dan disitulah letak ketegasan dari NU ketika tercabik-cabik nilai-nilai perjuangan, nilai-nilai kemerdekaan itu. Maka muncul dua fatwa dari Hadratus Syekh itu. Ini jejak-jejaknya kita bisa simpan di Monumen Resolusi Jihad Fisabilillah. Nah, kita menetapkan dulu atas usulan Mas Anwar Yudhoyono. Jadi di Museum Resolusi Jihad Fisabilillah Nahdlatul Ulama di PCNU Surabaya. Dulu kantor Habestur. Baik, nanti bisa dilanjutkan sedikit Pak, karena saya akan coba memberikan kesempatan untuk Pak Ruri. Pak Ruri, saya ingin Anda membuka. Ini kalau tadi sudah mulai mengarah pada situasi yang hampir sama. Nanti Pak Anwar juga boleh sebenarnya menambahkan. Tapi saya ingin dari sisi Anda, situasi yang mulai menghangat untuk politik sekarang ini Pak. Coba kita tarik ke sini. Ini bagaimana Pak Ruri kalau menurut Anda? Gini Mbak Eli. Melihat peristiwa 10 November, saya generasi muda, jauh lebih junior dari Pak Anwar dan Mas Riyadi. Kami ini selama ini diajari yang namanya 10 November itu seolah-olah itu perang antar tentara. Padahal ini bukan. Yang kita tangkap seperti itu ya, gitu ya Pak ya? Bahwa perang 10 November itu adalah perjuangan rakyat semesta bangsa Indonesia. Ini yang poin penting. Bahwa kemudian rakyat dan mayoritas masyarakat muslim digerakkan oleh fatwa dan resolusi jihad, itu adalah bagian sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Oleh karena itu, kita mengetahui sejarah ini untuk tidak untuk sebuah inklusivitas, itu bukan. Bahwa ini loh faktanya. Bahwa seluruh komponen bangsa Indonesia ini ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan yang sudah susah payah dicapai oleh bangsa Indonesia. Oke, baik. Ini tentunya tidak hanya dimiliki oleh sebagian kalangan saja. Nanti akan coba kita bahas lebih lanjut lagi, kita coba diskusikan termasuk juga kira-kira kalau mewakili dari Pusura ini seperti apa. Kita harus jeda dulu dan pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Redaksi untuk malam hari ini. Baik pemirsa TV 9 Nusantara, Anda masih tetap bersama kami di program Dialog Khusus Bincang Redaksi dengan tema Hari Pahlawan, Resolusi Jihad, dan Spirit Kebangsaan. Ya pasti untuk segmen kedua kali ini, sebelum saya kembali bersama dengan tamu-tamu spesial saya akan ajak Anda untuk bisa menyaksikan satu VT, di mana di sini nanti akan coba memberikan satu gambaran kepada Anda bagaimanakah sebenarnya untuk resolusi jihad. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Agama adalah alasan terkuat untuk mendorong kita semua mencintai bangsa ini. Ulama adalah teladan terhebat dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Di tengah kegamangan pemerintahan Republik Indonesia yang masih muda, Presiden Soekarno bertanya kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari,
apa hukumnya membela tanah air? Hadratus Syekh menjawab, hukumnya membela negara adalah fardu ain. September 1945, hanya sebulan setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, Belanda kembali datang. Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad. Fatwa ini juga beliau umumkan di hadapan para ulama yang berkumpul di Tebu Ireng untuk menyikapi kedatangan kembali pasukan Belanda yang memboncengi Mika. 3 poin penting dalam fatwa itu menjadi pemantik ghairah kebangsaan yang kemudian menyebar ke seluruh santri di wilayah Nusantara. Oktober 1945, suasana peperangan semakin genting. Pasukan Belanda dan Inggris semakin menguat, mengancam kemerdekaan Republik Indonesia yang masih baru. Tanggal 21 hingga 22 Oktober di gedung Hofbes Tur Nahdlatul Ulama Bubutan, Surabaya, diselenggarakan rapat akbar konsul-konsul NU se-Jawa dan Madura. 22 Oktober lahirlah resolusi jihad yang hingga hari ini kita kenal. Ulama dan anggota konsul yang hadir kala itu membawa pulang seruan resolusi jihad untuk disebarkan kepada seluruh warga Nahdien dan umat Islam di seluruh pelosok tanah air. Sejumlah koran juga ikut memuatnya ke dalam berita. Resolusi jihad menggerakkan semangat perjuangan para ulama dan santri dari bilik-bilik pesantren. Mereka bertekad turut mengangkat senjata melawan agresi Belanda pasca kemerdekaan Indonesia. Pesantren-pesantren, kantor cabang hingga kantor ranting Nahdlatul Ulama disulap menjadi markas Hizbullah. Mereka bergerak menyiapkan pejuang yang siap turun gelanggang dan syahid di medan perjuangan. Laskar-laskar dikuatkan untuk menjadi pagar betis utama dalam peperangan melawan penjajah. Tak lupa, doa-doa dipanjatkan agar perjuangan tidak putus di tengah jalan. Surabaya bersiap menjadi medan peperangan membara. Bung Tomo, sahabat dekat Kiai Wahid Hashim, memimpin Laskar BPRI dan Radio Pemberontakan, menyulut api semangat para pejuang santri dan arek-arek Surabaya lewat pidato-pidatonya yang menggugah dan memenuhi udara. Merdeka, saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang, supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka, bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Perang 10 November 1945 di Surabaya adalah bukti nyata betapa nilai-nilai agama terikat erat dalam nilai-nilai kecintaan kepada bangsa. Resolusi jihad tak hanya bermakna sempit pada peperangan 10 November di Surabaya, tapi juga menjadi dalil untuk peperangan-peperangan berikutnya di seluruh Nusantara. Tanah airku tidak kulupakan. Resolusi jihad adalah wujud komitmen Nahdlatul Ulama dalam perjuangan membela tanah air dan mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia.
Jangan lukai kami dengan mengusik kekokohan berbangsa di negeri ini. Jangan sakiti kami dengan ajakan-ajakan merobohkan nasionalisme yang susah payah dibangun para kiai kami. Kami tidak akan rela, kami tidak akan ikhlas, sebab di dalam tegaknya negara ini ada perjuangan dan darah para syuhada, guru-guru dan ulama kami. Kami ingin membangun negeri ini sebagai negeri yang Islamnya damai, bersatu, dan maju. Dengan menghadirkan satu VT tadi tentunya akan menambah beberapa kajian kita untuk bisa berdiskusi di malam hari ini pemirsa TV 9 Nusantara. Sebelum kita akan kembali membahas VT ya berkaitan dengan resolusi jihad. Di malam hari ini kita juga mengundang dari Pusura. Harapannya kita juga akan bisa mendapatkan satu informasi yang berbeda. Bagaimana sih sebenarnya peran generasi muda di saat-saat seperti sekarang ini? Kalau dikatakan tadi di awal ada satu upaya untuk bisa mengingat kembali perjuangan para pahlawan kita. Saya akan coba ke Pak Taufan. Pak Taufan, berkaitan dengan tema kita, Hari Pahlawan, Resolusi Jihad, dan juga Spirit Kebangsaan. Apa yang bisa Anda informasikan, Pak, mewakili pemuda Pusura di malam hari ini, Pak? Terima kasih. Panggilan akrab untuk Surabaya itu biasanya kan Cak dan Ning. Kalau saya dipanggil Bapak mungkin paling muda. Saya harus menyebutnya Cak Taufan. Ya, biasa akrab kita panggil. Oke, baik. Terus bagaimana, Pak? Baik, untuk 10 November dari sudut pandang di kepemudaan, itu memang suatu wacana bagi pemuda yang itu kalau kita kaji kembali, kita baca kembali sejarah itu memang sangat-sangat ngeri. Sangat-sangat ngeri. Kenapa? Merinding. Sejarah sesepuh Pusura itu sempat untuk menyampaikan, bercerita bahwa di gedung Pusura itu juga digunakan sebagai tempat korban perang 10 November. Pusura sendiri lahir pada tahun 1936, sehingga sudah selayaknya Pusura itu mengalami betul sejarah 10 November. Karena tokoh-tokoh para pendirinya juga ada ulama, Kiai Haji Mas Mansur ada di situ, Profesor Dr. Pringgodekdo juga ada, dari tokoh cendekia Dr. Ustomo, Dr. Suwandi, Haji Manan Idris lokal, banyak sekali di situ. 1936 berarti boleh dikatakan ini sebagai organisasi yang cukup tua juga di kota Surabaya, seperti itu ya, Cak? Informasi dari sejarawan yang kami terima itu bahkan mungkin salah satu yang tertua setelah Budi Utomo yang tahun 28. Mungkin itu. Terus kemudian di sudut pandang kepemudaan sendiri, kami hanya bisa meneruskan apa yang pernah diperjuangkan oleh para tokoh-tokoh pejuang di masa 10 November, yaitu dengan meneruskan segala bentuk kegiatan yang bersifat positif. Salah satunya jargon yang sekarang lagi dikumandangkan oleh Cak Dullah selaku ketua dan jajaran pengurusnya di masa bakti 2015-2019. Jargonnya yang berbunyi, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya, bersih narkoba, wujud bela negara. Itu mungkin sudah sangat klop di semua komponen yang terlintas di 10 November itu. Seringkali juga itu diterapkan juga di dalam momen-momen deklarasi atau pelantikan di setiap tingkat kepengurusan di wilayah Surabaya atau mungkin di luar kota. Itu wajib diadakan sosialisasi bahaya narkoba dan bela negara. Karena kalau mungkin sudah mengarah pada bahaya narkoba, ini sudah berbeda konteks yang dahulu dengan yang sekarang. Ini menjadi sebuah kebutuhan ketika bangsa kita, terus juga mungkin generasi muda kita harusnya juga bisa bebas atau jauh dari narkoba itu tadi ya. Pak Anwar, ini memang kesempatan bagi Anda. Anda boleh menuntaskan tadi yang sempat terputus, Pak. Ini situasi yang hampir sama. Anda tadi menyebutkan seperti itu, Pak Anwar. Bagaimana kelanjutannya? Situasi Indonesia
situasi Indonesia itu persis seperti yang digambarkan oleh Panglima TNI tadi malam di TV One. Ada bahaya yang sangat besar mengancam Indonesia. Kalau beliau bilang ada strategi perang candu segala, saya bilang malah ada musuh atau orang pihak yang hendak menerkam Indonesia itu menggunakan 3 strategi. Satu, strategi perang candu dengan membanjiri Indonesia dengan narkoba. Sampai penebang tebu pun sudah kecanduan narkoba. Kemudian yang kedua, itu strategi perang Troya. Itu memasukkan ke dalam, menyelundupkan tentara itu di dalam kota. Jadi dalam tanah air itu selundupkan. Tentara-tentara itu bisa dipacai petani, pedagang, bahkan mungkin dipacai yang lain. Ya. Yang ketiga itu strategi genosida Indian. Itu memasukkan makanan-makanan yang akan menghancurkan, membunuh secara pelan-pelan. Kalau di Indian dulu adalah penyakit cacar, penyakit pes yang digunakan sehingga orang Indian itu mati. Sekarang ini koyok bangsane beras plastik, telur plastik, permen yang minyak parfum, make up yang pakai merkuri dengan kadar tinggi. Kok wong Indonesia ben elek terus gak payu rabi lah bingung kabeh. Nah, itu kajian yang terlalu dalam ini ya. Terus, nah itu yang persis yang gambaran. Jadi, nah bagi saya, karena saya ini meyakini bahwa semua kejadian ini bisa terjadi biiznillah, karena izin Allah. Saya kira penistaan Al-Quran oleh, dugaan penistaan Al-Quran oleh Ahok, itu saya kira juga, kalau saya yakin itu atas kehendak Allah untuk menguji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kan orang musuh-musuh ini kan menganggap umat Islam ini kan benteng Indonesia, nggak bisa dilepas itu. Nah sekarang umat Islam itu dianggap seperti apa yang digambarkan oleh Nabi, seperti tumpeng yang akan dikeroyok, dijarah raya, dibuat gendurenan oleh orang-orang yang tidak suka Islam itu. Terus sahabat kan bertanya, apakah karena umat Islam kecil? Tidak, kata Nabi. Besar tapi seperti buih di lautan, kosong. Jadi dianggap sudah seperti itu. Mungkin memang ada indikasi-indikasi ke arah itu, seperti yang katakan hadis riwayat Hakim dari Sayyidina Ali, ada masanya nanti Al-Quran itu tinggal kitabnya, masjid itu kehilangan hidayahnya. Memang sudah ada gejala-gejala itu, misalnya Al-Quran dikumandang di masjid tapi melalui kaset, sementara takmirnya dewe sik turu. Tidak ada pengajian dalam masjid, tidak ada halakoh. Sholat ya subuh no masjidnya gawade, wambane sing subuh papat. Nah itu contohnya. Jadi sudah dianggap ini test case. Saya bersyukur sekali, alhamdulillah NU sekarang ini juga blessing in disguise. Punya Rois Am Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekarang ini kepemimpinan jamaah umat Islam yang menggerakkan demo damai, istilahnya demo jihad fisabilillah, tanggal 4 November itu salah satu tokoh utamanya adalah Ketua Umum MUI yang itu juga Rois Am Syuriah. Jadi NU harus bersyukur pada Allah punya Rois Am yang kayak begitu. Ini luar biasa loh. Ini blessing in disguise. Beliau itu tidak pernah dirancang jadi Rois Am. Tapi ternyata Allah punya kehendak lain. Makanya ojo ditolak. Wes leren oleh gegeran. Ayo kita dukung Kiai. Karena salah satu kelebihan Kiai Ma'ruf Amin itu, beliau itu bisa ngemong semua. Yang garis lunak maupun garis keras. Sing gak gelem dimong tuh garis sing gak jelas. Sebenarnya yang dari garis apapun bisa coba didekati gitu ya. Yang pasti pemirsa TV 9 Nusantara dengan melihat sejarah yang ada, ini tentunya bukan tidak bisa terelakkan juga sebenarnya antara resolusi jihad dan juga Hari Pahlawan tadi. Tentunya kita akan coba melihat bagaimana sebenarnya media-media juga seperti itu ya Pak Anwar. Dan tentunya media-media ini tentunya juga memiliki satu peran tersendiri untuk bisa mengemas
bagaimana upaya untuk bisa mengenang kembali jasa para pahlawan, mengembangkan kembali mungkin untuk generasi muda kita untuk bisa memahami Hari Pahlawan itu sendiri. Yang pasti nanti kita akan coba lanjutkan perbincangan di malam hari ini, dan saya akan mengundang satu narasumber berikutnya yang akan coba bergabung bersama kita dalam program Dialog Khusus Bincang Redaksi untuk malam hari ini. Masih tetap bersama kami pemirsa TV 9 Nusantara dalam program Dialog Khusus Bincang Redaksi, dan satu tema yang kita angkat di malam hari ini adalah Hari Pahlawan, Resolusi Jihad dan Spirit Kebangsaan hari ini. Yang pasti di segmen ketiga untuk malam hari ini saya menghadirkan satu narasumber lagi untuk bisa bergabung bersama kita. Kita akan coba sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Ahmad Najib. Ini terima kasih Anda sudah bergabung bersama dengan Bincang Redaksi. Anda mewakili dari LTNNU Jawa Timur. Anda adalah Ketua LTNNU. Jadi nanti mungkin bisa memberikan satu pendapat juga bagaimana berkaitan dengan resolusi jihad tadi. Dan Pak Najib, saya akan coba beralih ke narasumber tadi yang sudah Pak Riyadi sudah memberikan sedikit sejarah. Ini kalau sudah berbicara sejarah memang harusnya panjang yang bisa Anda jabarkan di malam hari ini Pak Riyadi. Tapi dari singkat saja tadi cerita yang sudah Anda utarakan ini sebenarnya sudah menjadi satu bukti kalau ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Tapi faktanya sampai dengan hari ini resolusi jihad dan juga semangat kebangsaan terus juga peringatan Hari Pahlawan itu masih belum bisa menjadi satu kesatuan. Problem apa sebenarnya yang menjadikan itu tidak bisa menjadi satu, Pak Riyadi? Ini saya harus cerita, tapi mudah-mudahan nggak terlalu panjang. Suatu ketika saya mewawancarai Al-Maghfurlah Kiai Munasir Ali di Mojosari. Kebetulan beliau ini pasukan barisan Hizbullah Kompi Condromowo. Ini pada saat kelas pertama, kelas kedua. Jadi tidak pada saat 45. Itu yang saya telusuri itu. Beliau mengatakan habis diwaduli Cak Ruslan, Ruslan Abdul Ghani almarhum. Iki lho wacon surat. Apa iki Cak? Surat iki arek-arek Hizbullah protes aku, jare aku gak nulis perjuangannya arek-arek Hizbullah. Lah aku mosok ngerti, mestine kon nulis dhewe gitu loh. Nah, ini ya mohon maaf ini memang dialog yang waktu itu disampaikan karena ini sesama sahabat kan, yang satu pejuang Surabaya, yang satu pejuang Hizbullah dari itu, tapi sama-sama pada era yang sama itu. Nah, ini membuktikan bahwa kiai-kiai itu memang tidak memberikan catatan-catatan. Tapi saya bersyukur bahwa ada Kiai Saifuddin Zuhri yang beliau menulis berbagai buku yang itu baik memoir maupun pengalaman-pengalaman seperti yang saya bisa sebutkan. Orang-orang guruku orang-orang dari pesantren ini saya sendiri sangat terbangkitkan identitas kesantrian itu lewat buku itu. Kemudian berangkat dari pesantren, ini memoir beliau yang bercerita bagaimana berangkat dari pesantren ini kemudian membangun Indonesia. Jadi orang-orang di situ disebutkan. Dan ini menjadi pertimbangan William Frederick untuk menulis rangkaian historis saat itu disebutkan sebagai revolusi nasional. Dan banyak nanti yang sebenarnya yang bisa kita ngocehkan, yang faktor sebenarnya memang bukan keengganan, tetapi kalau iki sesuatu yang kita dharma baktikan di jalan Allah, itu tentu kan bagi orang santri, bagi kaum santri itu tidak boleh dipublikasikan. Tidak boleh diundat-undat itu loh. Itu ben urusane Gusti Allah. Nah, kayak gitu. Nah, tetapi generasi seperti saya ini kan mesti terusik, Mbak. Jadi bagaimana ini loh? Kiai-kiai ternyata saya telusuri. Jadi ini kalau saya nyebut kiai jangan diidentikan NU semata. Nanti sebelum Laskar Hizbullah terbentuk sebelum 45 itu ada penggemblengan Hizbullah itu di Cibarusah tahun 44. Jangan lupa kemudian tahun 44 sebelum Februari Supriyadi mengadakan pemberontakan di Blitar itu di Singaparna Sukamiskin itu sudah mengadakan pemberontakan Kiai Zainal Mustafa dari NU. Nah, rangkaian ini sebenarnya bukan sesuatu yang asing bagi orang-orang pesantren, tapi mana bukti sejarahnya? Ini yang sedang kita perjuangkan. Artinya, secara lateral, secara tekstual historis, penulisan ini memang kita sedang merekonstruksi itu. Jadi dari sejarah William Frederick yang mengkaji khusus soal peran revolusi, kemudian Ben Anderson yang mengkaji soal peran pemuda di dalam masa-masa revolusi, ini hanya memberi tengara-tengara. Jadi kayak Bung Tomo ini sebelum berpidato
pernah ke Tebuireng. Jadi karena dia wartawan, dia ke sini. Dia nggak menjelaskan bagaimana nanti Hadratus Syekh ini memberi ijazah doa untuk membangkitkan revolusi itu dengan Allahu Akbar ketika menutup pidatonya. Ini yang kami telusuri begitu. Nah, jadi ada ijazah doa. Jadi sebelum fatwa dan lain-lain itu sebenarnya relasi dari Bung Tomo ini sebelumnya masa-masa dia sebagai wartawan Dome sering mewawancarai karena Hadratus Syekh seperti disebutkan Mas Anu tadi. Dia Rois Akbar Nahdlatul Ulama. Di samping itu beliau sebagai Rois Am di Masyumi. Nah, Masyumi 44 ini Masyumi sebagai perwujudan dari federasi organisasi-organisasi Islam di zaman Belanda, zaman Jepang. Jadi sebelumnya nanti kalau bisa cerita Miyai dan lain-lain itu bisa rentetan dari itu, Mbak. Nah, metamorfosis dari Miyai kemudian menjadi Masyumi, inilah yang kemudian kiai-kiai menuntut uang Islam ini perlu digerakkan untuk istilahnya dengan membohongi, saya agak mengelabui Jepang itu, ini harus digerakkan untuk membela perang Asia Timur Raya. Nah, kemudian nanti ada peta, ada kemudian dari tokoh-tokoh NU itu ada yang barisan pelopor. Ini nah kayak Kiai As'ad Syamsul Arifin ini tidak di Hizbullah, tidak di Sabilillah, tapi barisan pelopor. Kemudian Kiai Ahmad Siddiq, tokoh-tokoh NU yang lain di barisan-barisan itu. Tapi tokoh NU yang lain seperti Kiai Kiai Maskur itu markas tertinggi Sabilillah. Kemudian Kiai Zainul Arifin markas tertinggi Hizbullah. Tetapi di situ elemen-elemen bukan hanya dari NU, dari yang menggembleng ini. Jadi penggemblengan di Cibarusah itu ada Kiai Dr. Muhammad Rum, kemudian Kiai Imam Zarkasi, ini yang menggembleng secara pemahaman kudu perang ya opo. Nah, dalil-dalil itu di situ disampaikan. Nah, karena itu sebenarnya relasi dari fatwa Hadratus Syekh ini sebenarnya memang bukan untuk orang NU semata. Okay. Sambutannya saya bisa sebutkan begini. Pada tanggal 7 November di Yogyakarta itu ada perkumpul pemuda-pemuda, bukan hanya pemuda Islam tetapi Pesindo, organ dari PSI itu berkumpul di situ. Tapi kemudian mengkristal mereka membentuk satu komponen organisasi pemuda. Nanti kemudian wujud Pesindo. Nah, umat Islam juga dibentuk di situ. Nah, pada saat muktamar umat Islam di situ, itu kemudian menekankan sambutan adanya fatwa jihad dari Hadratus Syekh. Okay. Kemudian di Sumatera, pada saat hampir bersamaan, itu ada organisasi alim ulama di Sumatera, itu mengukuhkan fatwa jihad Hadratus Syekh. Nah, nanti dari resolusi jihad 22 Oktober 45 diperkuat secara organisatoris pada muktamar Nahdlatul Ulama di Purwokerto tahun 46. Dari sejarah yang berbicara Pak Riyadi, apa yang membuat sebenarnya ini tidak hanya milik NU, tapi seluruh elemen masyarakat juga terkait di dalamnya. Apalagi ini yang pencetus pertama kali adalah Hadratus Syekh. Kalau dari sisi sejarah yang ada, apa yang bisa membuat semuanya itu bisa kompak satu suara di sana, Pak Riyadi? Iya, ini distorsi historis itulah yang kita sedang luruskan. Saya tidak membilang bahwa ada penghapusan sejarah, karena belum tertulis. Nah, kita harus kami saat itu bersama Mas Ano waktu itu kemudian mengundang Kiai Soleh Qasim sebagai saksi sejarah saat itu. Di situ dihasilkan satu rumusan untuk mengingatkan minimal pelajaran-pelajaran resolusi jihad dan kaitan perjuangan Nahdlatul Ulama dan umat Islam Indonesia di masa mempertahankan kemerdekaan itu masuk kurikulum. Bagaimana jalannya kita mengusulkan kepada pemerintah. Kemudian saat itu juga dihasilkan untuk pemerintah untuk menjadikan kurikulum. Minimal saat itu penekanannya di lingkungan lembaga pendidikan ma'arif. Kedua, mengingatkan karena peristiwa 10 November itu sebagai Hari Pahlawan itu terjadi di Surabaya, maka kami mengusulkan untuk upacara peringatan 10 November harus dikembalikan pada letak lokasi tempat peristiwa itu terjadi. Maka tahun lalu diadakan itu. Saya nggak tahu untuk tahun ini gimana. Nah itu Mbak, ini kaitan yang sedang kita ikhtiarkan. Tapi alhamdulillah momen kemudian menjadi Hari Santri itulah yang alhamdulillah kita ini. Tapi sayangnya seolah-olah ini masih eksklusif. Ini yang terus terang aja saya di media yang saya diamanai untuk
mencatat dan kemudian memberikan pencerahan-pencerahan kepada publik pembaca, ini kita ingatkan bahwa resolusi jihad tidak hanya orang NU, tidak hanya umat Islam, artinya secara umum yang berjiwa nasionalis itulah yang ada di dalamnya. Gitu, Pak Ruri, ini bukan upaya penghapusan sejarah loh Pak sebenarnya. Tadi sudah coba sedikit diceritakan oleh Pak Riyadi. Ini bagaimana Pak peran media dalam hal ini adalah TV 9 mungkin ya, untuk bisa menghadirkan informasi-informasi agar apa yang sebenarnya menjadi bagian fakta dari sejarah tadi itu bisa membuat kita lebih tergugah kembali pada spirit kebangsaan tadi, Pak Ruri. Ya. Bahwa kita belajar sejarah itu sebenarnya kita harus bisa mendapatkan hikmah. Artinya begini, sejarah panjang, kalau kita mau jauh lebih panjang lagi, ada dua hal paling tidak, seperti tadi yang disampaikan Pak Anwar, bahwa ada ancaman besar terhadap bangsa ini. Kalau kita mau tarik jauh ke belakang, pertama adalah persoalan konflik. Artinya begini, bibit atau penyakit bertengkar ini sebenarnya sudah ada gitu. Kita lihat misalnya bagaimana kebiasaan konflik-konflik mulai zaman kerajaan, mulai zaman Majapahit, kemudian Demak, muncul Pajang, Jipang dan sebagainya. Ini sampai hari ini pun kan juga selalu muncul. Bahkan ini menjadi sebuah komoditas. Misalnya zaman Senogorgoronya, bagaimana ini dirawat gitu loh. Bagaimana anak bangsa ini kayak jangkrik ya, diadu terus, ini sebuah ancaman. Kita lihat di Timur Tengah bagaimana itu sangat kentara sekali bagaimana umat Islam diadu kayak itu ya. Yang kedua adalah sebagai media kita juga mencoba mengingatkan bahwa ada persoalan yang jauh lebih inti adalah kecintaan dunia. Nah ini merujuk kepada dawuh-dawuhnya Rasulullah, ketika manusia lupa pada agama tapi lebih cinta dunia, nah, baik melalui narkoba, melalui hiburan yang melupakan, akhirnya politik menjadi barang yang mewah dikejar, lupa pada esensinya politik misalnya. Orang kaya lupa misalnya. Nah, oleh karena itu TV 9 mencoba mengingatkan dua hal ini yang jauh lebih penting. Ya, kalau TV 9 kita ajak ngaji lah kan gitu ya. Kedua, informasi-informasi yang berkembang di masyarakat, bagaimana konflik yang ada di masyarakat, jangan sampai justru media ikut ngompori, gitu loh. Posisi cover both side bukan berarti kemudian mengadu orang yang sedang bertengkar, ya. Bukan begitu loh ya. Menempatkan dua orang berbeda, wah ini sudah cover both side, tapi pada kenyataannya ngadu kan juga malah bahaya. Orang luar malah ikut-ikutan ngadu. Misalnya konfliknya hanya dua orang, tapi ketika dimasukkan TV malah jadi merembet. Tonggone si A ikut konflik. Akhirnya itu kami hindari. Seperti itu. Itu tugas kami. Konteks hari ini bahwa ancaman terbesar itu yaitu tadi konflik yang bisa jadi komoditas. Kalau bagi mereka yang, kalau kita dengar teorinya orang-orang konspirasi itulah, itu kan memang diciptakan konflik itu. Jadi bisa menguntungkan orang jual Kalau konflik diciptakan berarti kita harusnya bagaimana Pak? Sikap kita mungkin ya sebagai orang media. Iya, harus sadar kalau konflik diciptakan gitu. Harus kita bisa mengedukasi lah bersama-sama dengan masyarakat, semua komponen. Ayo kita jangan sampai bertengkar, berbeda boleh lah. Itu aja. Tapi tentunya ada batasannya ya. Dan yang pasti nanti saya akan coba sapa tamu saya yang baru saja hadir. Nanti Pak Najib sabar dulu, kita harus beri kembali dan pastikan Anda masih tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus Bincang Redaksi. Masih cukup panjang waktu kita untuk bersama dalam program Dialog Khusus Bincang Redaksi dengan mengangkat tema Hari Pahlawan, Resolusi Jihad, dan Spirit Kebangsaan Indonesia. Dan saya akan langsung beralih ke narasumber saya, tamu saya yang baru saja bergabung bersama kita tadi di segmen yang ketiga. Pak Najib, ini kalau Anda boleh masuk langsung pada tema kita di malam hari ini, Resolusi Jihad, Hari Pahlawan, dan juga Spirit Kebangsaan. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak Najib? Terima kasih. Yang jelas tiga-tiganya adalah mempunyai keterikatan yang sangat kuat. Tiga-tiganya tidak bisa dilepaskan.
Resolusi jihad berisi spirit kebangsaan. Bahkan resolusi jihad kalau menurut saya itu adalah turunan dan penegasan dari proklamasi kemerdekaan. Ketika proklamasi dikumandangkan, mungkin gaungnya masih belum terasa ya. Tapi ketika sudah terjadi konflik, sudah terjadi beberapa perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan, ketika ada tentara Inggris dan Nika yang datang, baru kemudian ada penegasan bahwa proklamasi ini harus kita pertahankan. Jadi tiga-tiganya sebenarnya sebuah kesatuan yang menyatu. Tidak ada resolusi jihad, maka tidak ada pertempuran 10 November. Itu kata Jenderal Gatot Nurmantio ya. Kalau tidak ada pertempuran 10 November, mungkin tidak ada Indonesia. Atau Indonesia tidak akan menjadi seperti ini. Begitu salah satu kutipan ketika beliau menyampaikan dalam sambutan peringatan Hari Santri yang pertama. Jadi saya pikir kalau kita melihat sejarah secara objektif, maka resolusi jihad adalah bagian penting yang harus ada dan harus selalu dikaitkan dengan pertempuran 10 November. Memang kalau tadi dibicarakan bagaimana kekuatan-kekuatan Islam ya, saat itu yang sebenarnya juga sudah terpolarisasi dalam kelompok-kelompok sebenarnya ya. Tapi bisa menyatu, bisa padu dalam sebuah gerakan, dalam sebuah resolusi yang dinamakan dengan resolusi jihad. Itu memang ada banyak spektrum yang bisa kita analisis ya. Yang pertama mungkin ketokohan dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi beliau walaupun berada dalam sebuah ormas Nahdlatul Ulama, tapi sangat dihormati oleh semua ormas yang ada. Terbukti ketika didirikan MIAI, beliau menjadi ketua majelis syuronya. Bahkan ketika bermetamorfosa seperti kata Pak Riyadi menjadi Masyumi, beliau pun juga didapuk menjadi ketuanya. Jadi beliau adalah figur sentral ulama di Indonesia saat itu. Yang pertama. Yang kedua, kejadian 10 November itu terjadi di Surabaya. Kebetulan Surabaya, kalau kita tarik ke belakang, itu banyak tokoh-tokoh pergerakan yang lahir di Surabaya. Artinya apa? Artinya konsolidasi antara tokoh, gerakan, dan ulama itu sudah terbangun jauh sebelum 10 November. Di rumah Bapak Os Cokroaminoto itulah konsolidasi itu berawal, mulai dari Bung Karno, Kiai Wahab, Kiai Mas Mansur, dan lain-lain, yang satu sama lain tetap berkomunikasi dalam menyikapi berbagai macam isu, termasuk tentang perjuangan kemerdekaan. Termasuk juga ketika walaupun mereka sudah mempunyai gerbong masing-masing ya, mereka sudah punya, kalau bisa dibilang itu sudah punya pasukan sendiri-sendiri. Tapi ketika panggilan itu dikumandangkan, mereka pun menyatu dan membentuk gerakan bersama di bawah komando resolusi jihad itu sendiri. Pak Najib, saya tertarik dengan kutipan Anda yang mengatakan ketokohan. Apakah sebenarnya kalau sekarang ini kita agak susah untuk bisa satu suara, itu juga lebih pada faktor krisis ketokohan itu, Pak, untuk bisa mendapatkan figur yang bisa membuat kita tetap dalam satu suara tadi, Pak Najib, kalau menurut Anda? Memang kalau dibandingkan dengan zaman sekarang ya, memang tidak bisa disejajarkan ya. Mungkin suasananya berbeda, zamannya pun berbeda, tapi kalau kita berkaca lagi, kita mengambil pelajaran dari resolusi jihad itu sendiri, saat itu betapa resolusi jihad itu bisa mempersatukan ulama, bisa mempersatukan umat gitu ya. Jadi dari sebuah resolusi, semua kelompok Islam yang ada itu tiba-tiba bersatu padu tanpa ada komando secara resmi atau dengan media yang sangat mapan, mereka bisa menyatu. Jadi bedanya dengan sekarang ya, bedanya dengan sekarang. Kalau dulu ulama dengan media yang sangat terbatas bisa menyatukan umat, fatwanya itu bisa menyatukan umat. Tapi sekarang dengan media yang tak terbatas, ya, fatwanya justru memperkeruh atau memecah umat gitu.
Jadi itu paradoksnya gitu, paradoksnya. Jadi setiap turun fatwa ya dari sebuah komunitas yang mungkin dianggap paling berkompeten sebagai organisasi ulama plat merah katakan ya. Itu setiap fatwanya mesti menimbulkan polemik dan kemudian juga tidak sedikit yang berpotensi pada perpecahan. Berarti secara tidak langsung Anda mengiyakan argumen saya, Pak Najib? Bisa ditafsiri sendirilah. Oke, saya akan coba beralih ke Bu Sura. Pak, ini untuk pemuda, terus juga mungkin dari segala elemen masyarakat pada saat itu mungkin ya. Ketika kita coba tarik pada ranah sekarang ini, apa yang mungkin sedang diupayakan agar persatuan itu tetap ada, agar kita benar-benar bisa mengisi kemerdekaan yang ada? Silakan dari Bu Sura. Ya, kembali tadi saya meneruskan apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya Pusura itu memiliki beberapa badan otonom. Salah satunya adalah yang saya ikuti sekarang, Pemuda Pusura. Pemuda Pusura sendiri bergerak di bidang sosial kepemudaan. Kalau dikaitkan dengan membangkitkan spirit kebangsaan terhadap peristiwa 10 November, menyatukan para pemuda, itu kita juga punya agenda tetap setiap tahun yang didukung oleh pemerintah kota yang bernama Silaturahmi Akbar Arek-Arek Surabaya. Di situ kami sudah ke 4 tahun kemarin. Kalau insya Allah ke depan ini kelima. Itu kami mengumpulkan para tokoh lintas generasi yang ada di kota Surabaya. Kemudian juga beberapa ormas kepemudaan yang pada waktu terakhir itu sekitar 30 sekian ormas yang kita kumpulkan, dan kita juga mengumpulkan para kader-kadernya juga, para pemuda se-Surabaya. Kemarin hampir 78 itu berkumpul di balai kota menyatukan visi dan misi khususnya terhadap kota Surabaya sendiri. Apa yang bisa kita sumbangsikan terhadap kota Surabaya pada khususnya, pada umumnya secara nasional. Sumbangsi yang sudah terlihat apa sih Pak, peran-peran dari teman-teman di Pusura untuk bisa mungkin memberikan satu sumbangsi tersendiri untuk kota Surabaya? Ya, sementara ini meskipun kita hanya berbuat kecil, tapi kita mampu dan berupaya untuk berbuat. Salah satunya tadi yang seperti kita sampaikan, bahwa setiap kali pelantikan atau deklarasi di kepengurusan di tiap-tiap tingkatan, nah program kita tahun ini kurang 3 kecamatan. Insya Allah nanti kita akan deklarasikan 3 kecamatan sebelum tahun ini berakhir. Itu ada sosialisasi bahaya narkoba yang kerjasama dengan BNN, yang kita sudah komunikasi dengan BNN Pusat. Terus kemudian kita juga akan sosialisasi bela negara yang kerjasama dengan UPN. Bela negara ya? Ya, itu. Dan di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat sekitar tingkat kepengurusan itu. Seperti apa itu? Seperti bakti sosial yang kemarin di Kecamatan Pakal itu ada kegiatan bakti sosial yang mampu dirasakan masyarakat. Seperti ya kalau kerja bakti pembersihan sekitar kampung atau dan lain sebagainya, itu mungkin rutinitas yang kita bisa bantu secara relawan. Ada bakti sosial periksa gigi gratis, periksa mata gratis, donor itu yang darah. langsung bersentuhan dengan masyarakat tentunya ya. Baik, saya akan coba beralih ke Pak Anwar. Pak Anwar, kalau dulu jihadnya ini kan melawan penjajah. Nah, mungkin ketika kita coba tarik pada kepentingan sekarang ini, kira-kira kalau kita sudah mengumandangkan jihad, ini berarti siapa yang menjadi musuh utama kita, Pak Anwar? Al-Baqarah ayat 120 mengatakan, saya mulai dengan 119, Irna arsalka bil haq inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wala tus'alu an ashabil jahim walan tardha angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul innallahi wal huda wal tabata ahwahum ba'dal ladzi terus nobas. Intinya 120 nek tak terus nek lak enak padha gak mau belajar Al-Qur'an. Sekarang orang Islam ini selalu bilang dalikal kitabul la raiba fi hudal mutakin, ini kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tetapi referensinya
G.H. Johnson, Evelyn Toffler. Ngaji Quran dijadikan mantra saja, nggih golek ganjaran. Memang golek ganjaran, tapi bukan itu tujuan Al-Quran. Fas'alu inna anzalna dzikra wa innahu lahafidun. Pengingat Al-Quran. Jadi kita harus memanggil, dan itu ada nisbah, ada benang merah yang jelas antara resolusi jihad tahun 45 itu dengan yang kondisi sekarang ini apa? Ini mengingatkan bahwa umat itu tetap harus dipimpin ulama. Ulama seperti apa? Ulama yang kayak Hadratus Syekh. Dalam arti substansinya, yaitu ulama warasatul anbiya, pewaris Nabi, dan itu ditegaskan oleh Al-Quran di surat Al-A'raf ayat 100. Bahwa memang yang menjadi sumber itu Rasul Al-Quran, kemudian Rasulullah, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti para sahabat. Dan mengikuti para sahabat itu adalah termasuk ulama yang warasatul anbiya. Siapa ulama warasatul anbiya itu? Siapa ulama pewaris Nabi itu? Adalah ulama yang tidak cinta dunia dan tidak mengejar kekuasaan. Rasulullah malah menegaskan kalau ada ulama yang sudah cinta dunia dan mengejar kekuasaan, tinggalkanlah. Itu tegas. Nah, kemudian dalam perkembangannya mudah-mudahan masih ada ulama, insya Allah masih banyak. Figur yang seperti itu semoga masih bisa kita temukan ya Pak Anwar? Insya Allah masih banyak. Ya? Cuman karena mereka ini kadang-kadang ini perbuatan anak-anak muda sing begedut ini. Sing senengane iku dolanan kiai sing gampang diwai Alphard, Innova, Hammer. Itu akhirnya mengikis namanya warasatul anbiya itu karena memasukkan simbol-simbol material, simbol-simbol duniawi itu sebagai kebesaran ulama. Satu contoh, nek pesantren ini gawat bangunannya wapit, soal itu kiai paling agung. Mbah Hasyim saya kira pesantrennya waktu itu bukan terbesar kok. Ukurannya ulama itu ya kealiman, ilmunya, kesuhudannya, keistiqomahannya, qanaahnya. Ya kayak Nabi lah. Nabi itu kaya sebelum jadi Nabi. Waktu menikah dengan Khadijah itu mas kawinnya aja 100 unta. Tapi begitu jadi Nabi diinfak. Coba sekarang kita ini. Ini sudah 4 November itu mengingatkan tentang infak. Karena mereka ke Jakarta tuh infak loh. Meskipun ada fitnah dibayar, bayaran. Ya mungkin ada lah yang demo bayaran tuh itu, tapi kan ibaratnya kan penempel. Itu kan ya seperti jamur yang dalam bentuk panu, kadas, kurap nempel di tubuh. Tapi aslinya kan bukan dari bagian dari tubuh itu kan. Berarti menurut Anda ini jihad dalam bentuk yang berbeda, seperti itu ya Pak? Memang Rasulullah sendiri dawuh kok. Ngopeni orang tua saja jihad kok. Suatu saat di perang Badar itu ada pemuda yang mau ikut jihad. Karena perang Badar, Rasulullah, kamu masih punya ibu, masih kembali kamu openi ibumu. Itu sama dengan jihad. Demo yang dengan lillahi ta'ala, iskariman aumus syahidan, itu adalah jihad. Itu adalah rangka mengikuti perintah Allah, waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berkaitan dengan jihad, saya nanti akan coba ke Pak Riyadi ini, tapi kita harus beri kembali. Pemirsa, pastikan Anda tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus Bincang Redaksi. Ya, baik. Terima kasih pemirsa TV 9 Nusantara. Anda masih tetap bersama kami untuk malam hari ini. Yang pasti untuk bisa melengkapi diskusi kita dalam Bincang Redaksi program Dialog Khusus di malam hari ini. Kembali kita akan coba hadirkan satu VT untuk Anda, di mana satu VT ini nantinya akan memberikan satu gambaran kepada Anda tentang kristalisasi resolusi jihad dalam konteks berbangsa hari ini. Berikut informasinya kami hadirkan untuk Anda. Nilai utama dalam resolusi jihad adalah spirit cinta tanah air dan bangsa. Setiap kita, warga Republik ini, punya kewajiban untuk membela negara. Dulu, resolusi jihad bermakna perlawanan terhadap kolonialisme Belanda dan sekutu-sekutunya. Tapi hari ini tidak. Kolonialisme lama sudah runtuh. Resolusi jihad bermakna spirit juang merawat kemerdekaan dan martabat negara kesatuan Republik Indonesia. Merawat kemerdekaan berarti juga merawat Indonesia dengan segala ramah kebinekaan. Fenomena politisasi agama mulai ramai. Isu agama dan SARA
digoreng sedemikian rupa menjadi komoditas politik yang membahayakan keutuhan negara. Pada konteks inilah, semangat reaktualisasi resolusi jihad ala Mbah Hashim menemukan momentum. Cinta bangsa, rawat dan jaga dari segala pengaruh yang bisa merusaknya. Wajib hukumnya, sebab mencintai negara adalah sebagian dari iman. Ya, baik pemirsa TV9, sebelum saya akan ke Pak Riyadi, sedikit saya akan coba ke Pak Najib. Pak Najib, dari Viti tadi menyebutkan kalau mencintai negara itu sebagian dari iman. Anda boleh sedikit mengomentari di sana? Ada ungkapan dari Mbah Hashim, hubbul watan minal iman. Sebelum ungkapan ini dicetuskan oleh beliau, jadi ini bukan hadis ya, ini adalah ungkapan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Memang di dalam pola pikir masyarakat itu masih ada yang membedakan antara ketaatan beragama dengan kecintaan pada negeri. Itu sebuah hal yang berbeda. Nah, kemudian dengan semangat hubbul watan minal iman itulah ditemukan sebuah kristalisasi. Dan dari resolusi jihad kita ada pengejawantahan yang lebih konkret lagi. Jadi kalau bisa saya bilang, resolusi jihad itu adalah integrasi antara keimanan dengan nasionalisme. Keimanan dengan nasionalisme. Jadi bagaimana sebuah keimanan itu bisa menjadi the greatest weapon, ya. Senjata yang tak terkalahkan, senjata yang sangat dahsyat, bahkan bisa mengalahkan senjata-senjata canggihnya Gurkha, senjata-senjata canggihnya Inggris yang baru saja menang dalam Perang Dunia Kedua, dikalahkan oleh sebuah amunisi yang tidak bisa terbayangkan, yaitu keimanan dan kepatuhan akan perintah ulama, ya. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Riyadi. Pak Riyadi, kalau tadi Pak Anwar sudah menyebutkan ketika kita sudah meneriakan jihad, yang menjadi lawan kita itu sudah berbeda dengan dulu. Kalau versi Anda, apa yang bisa Anda coba tanggapi di sana, Pak Riyadi? Ya, kalau kita melihat persoalan sekarang, sebenarnya terlepas dari persoalan politik yang sedang berkonflik sekarang, saya kira wilayah jihad sekarang adalah pemahaman yang paling kontekstual. Itu misalkan kita serius memperbaiki kualitas pendidikan. Nah, karena betapapun pendidikan ini bagian dari investasi masa depan, dari anak-anak kita inilah yang akan membangun Indonesia. Nah, ini harus kita ikhtiarkan untuk berjihad, karena itu lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah ini kualitasnya yang perlu ditingkatkan. Kemudian kedua, yang paling kelihatan dari demokrasi itu sebenarnya ikhtiarnya kan menyejahterakan masyarakat, menyejahterakan umat melalui demokrasi. Tetapi ini yang seringkali dilupakan. Nah, karena itu kita mengingatkan bahwa kesejahteraan, membangun perekonomian masyarakat, perekonomian umat ini bagian dari jihad itu. Ini menurut saya kontekstual. Karena itu kami di aula itu mencoba mengingatkan bahwa di dalam umur risalah misalkan kita ikhtiarkan bahwa NU ini tidak hanya jamiah diniyah, tetapi jamiah diniyah ijtimaiyah. Jadi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Nah, sisi masyarakat apa ya? Perekonomiannya itu harus dibenahi gitu. Karena ini persoalan real yang sangat dekat dengan kita. Nah, ini barangkali ada lupa-lupanya para politisi kita. Ya oke lah mereka yang itu. Tapi kita yang di panggung-panggung politik. Tapi kita selalu mengingatkan bahwa orientasi adanya demokrasi itu sebenarnya menuju, saya pinjam istilahnya Profesor Dawam Raharjo, masyarakat yang berkesejahteraan. Ini saya kira menjadi kesimpulan dari para founding fathers kita. Baik dari NU, saya ingat beberapa ini Kiai Maskur yang ada di BPU PKI, Badan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, kemudian Kiai Wahid Hasim,
ini mengingatkan itu, masyarakat intinya itu masyarakat sosialisme yang intinya berkesejahteraan. Lah, sosialisme yang kita maksudkan kalau dalam konteks NU ya, yang religius tentu. Nah, ini yang seringkali terlupakan itu, Mbak. Nah, saya kira kita mengingat NU itu juga bagian dari jihad. Mereka yang bergerak di dunia pendidikan, mereka yang bergerak di dunia bidang ekonomi, ini juga bagian dari jihad. Karena itu tadi indikator kita sedang diserang itu, saya sangat salut analisis dari Mas Anwar Rudiono dengan misalkan perang candu. Ini fenomena itu terjadi sudah lama. Karena itu sejak zaman Gus Dur menjadi presiden, meskipun sedikit, istilahnya waktu itu narkobar, narkotika, kemudian yang R-nya itu korupsi kalau nggak salah itu R-nya akronim dari itu. Iya, jadi itu bahayanya di situ. Jadi narkotika dan riswa itu. Nah, ini Mbak sebenarnya itu sampai sekarang sedang kita orang-orang ini kan sedang mengikis itu. Nah, dulu kita mengikis para kolonial dengan semangat jihad itu. Nah, sekarang saya kira wilayah jihadnya sudah wilayah itu. Musuh kita ini yang agak tidak jelas, Mbak. Musuh kita wong bolo dewe, musuh kita juga diri kita sendiri. Gitu loh ini jadi karena itu saya kira tadi penguatan dari sisi spiritualitas untuk kembali kepada nilai-nilai ajaran agama saya kira sangat penting. Nilai jihad kalau seperti yang sudah Anda sebutkan tadi Pak Riyadi, ini akan agak susah bagi kita untuk bisa memulai jihad tadi sebenarnya bisa kita upayakan dari sisi mana dulu berarti Pak? Dulu begini Mbak, ada pertanyaan ini saya ingat sama Al-Maghfurullah Profesor Nurcholis Majid atau Cak Nur. Cak, ini Indonesia ini wis ruwet. Nah, mulai dari mana kita akan menyelesaikan? Kita mengupayakan jihadnya itu dari mana dulu gitu? Ya dari mana saja gitu loh Mbak. Jadi istilahnya dari mana saja. Jangan pikir kok iso di metrik, oh 1 apa, 2 apa, tidak begitu. Nah, paling tidak kalau menurut saya dari kita, kemudian dari lingkungan kita, kemudian dari kehidupan bebrayan itu, kehidupan masyarakat secara luas itu. Kita mengingatkan secara itu nilai-nilai agama itu bagaimana. Nah, itu karena betapapun orang santri itu kan di pedomannya itu bukan hanya negara kesatuan Indonesia, tapi nilai-nilai keagamaan itu yang harus menyatu di situ. Saya tadi teringat ini soal perjuangan itu. Dulu arek-arek Surabaya itu selain yang santri, kalau yang santri itu udah urusannya Hadratus Syekh dan kiai-kiai ya. Tapi urusan Bung Tomo tadi dengan tetap Allahu Akbar itu ada satu parian yang enak. Saya ingat almarhum Cak Kadar itu kan, mengingat karena Mas Ano juga sangat akrab dengan Cak Kadar Ruslan. Ini sesepuhnya Pusura dan figur arek Surabaya yang sangat genuine untuk bergaul bukan hanya di lingkungan Surabaya semata tetapi secara luas. Taliduk tari layangan. Awak situ elangnya kelangan gak apa-apa jadi jul-julan aja gitu. Ini betapa kita mengorbankan itu wis pokoknya habis-habisan sudah ya. Harga diri itu dibela sampai mati. Nah, sekarang harga diri kita di mana? Ini kan agaknya untuk kita rasanya berjihad untuk satu kepentingan masyarakat, kepentingan umum ini agak terdistorsi dengan itu. Oke, baik, itu yang kita... baik. Pak Ruri, ini sebenarnya konten-konten seperti apa sih Pak yang harusnya perlu dan coba ditayangkan di media kita, tentunya untuk bisa terus-menerus mengingatkan bahwa spirit agama, kebangsaan itu tidak selayaknya harusnya menjadi komoditas politik sampai dengan harus mengobarkan keutuhan NKRI, Pak. Kalau di TV 9 begini Pak ini. Kita melihat kalau konteksnya kembali ke zaman Rasulullah, ya jahiliyah itu sebenarnya penyakitnya itu. Minadzulumati ilan nur. Jadi kita mencoba enlightenment, tapi bukan enlightenmentnya Renaissance loh ya, yang hanya mengandalkan akal loh ya. Kita mencoba mengembalikan pertama. Belajar ilmu itu ya pada sumber ilmu yang valid. Siapa itu ya pesantren. Kita program-program kita bagaimana kita mengangkat khasanah pesantren ke layar kaca, ingin mengajak masyarakat. Ini loh belajar agama itu yang begini. Jangan belajar agama itu di toko buku, kan repot nanti. Atau di jalanan. Kita kembali. Kedua adalah menempatkan ulama. Kalau istilah kita kiai lah ya, kiai yang berbasis pesantren tadi sebagai warasatul anbiya, sebagai tokoh idola. Nah, bagaimana anak-anak kita ini dicekoi iki lo idola. Ternyata ya begitu itu aja ya. Justru malah dibuat idola ternyata sukanya bukan repot ini ya. Oleh karena itu
TV9 mencoba mengajak ke situ dalam rangka itu tadi, bahwa jahiliyah itu sebenarnya kan problem ketidaksadaran kepada harkat martabat diri sebagai manusia itu sebenarnya. Selain ilmu, ketokohan, kemudian pada akhirnya bagaimana kemudian harkat martabat itu juga soal ekonomi. Itu semua kita kembalikan kepada prinsip-prinsip pelajaran di pesantren. Di pesantren anak-anak diajarkan mandiri. Ketika lulus tidak takut mau bekerja apa nak, apa saja yang penting halal. Prinsip mereka seperti itu. Artinya kita mencoba mengingatkan kembali, meskipun zaman sudah semodern ini, kita punya tokoh teladan, kita punya tempat berguru, mencari ilmu yang sudah tepat. Ini peran kami di TV9 untuk mengajak itu kembali. Meskipun bagi sebagian mungkin menganggap, wah itu kan kuno. Nah, memang yang kuno ini ya, prinsip di NU kan begitu. Yang kuno yang baik ini harus dipertahankan kan begitu. Tidak harus semua yang baru, belum tentu bagus kan gitu. Itu tentunya tidak hanya sekedar mengikuti arus yang ada seperti itu. Oh ya, Pak? Iya, arus itu kita harus bisa menciptakan arus sendiri kan. Kalau bisa kan begitu. Ini justru itu jihad sebenarnya kan. Oke, baik. Saya akan coba ke Pusura. Pak, ini seperti ini. Ketika ada satu pesan atau juga keinginan dari teman-teman yang memang sedang menata seperti itu ya Pak Riyadi, sejarah-sejarah untuk bisa memasukkan kembali yang namanya resolusi jihad itu bisa menjadi satu kesatuan dalam spirit kebangsaan tadi. Apakah itu sudah mulai terpikirkan juga oleh teman-teman Pusura untuk bisa diagendakan? Mungkin kalau tidak di tahun ini, di tahun mendatang ada beberapa kegiatan-kegiatan yang coba memasukkan unsur dalam resolusi jihad tadi pada kepemudaan di Kota Surabaya. Ya. Beberapa waktu yang lalu di sekretariat kita kedatangan seorang mahasiswa dari UNER, kebetulan si mahasiswa ini ada tugas miniskrip lah semacam itu. Dia kepingin menggali sejarah Pusura, Pusuranya itu terhadap hubungannya terhadap perjuangan kemerdekaan. Nah, saya tertarik di situ. Kenapa kajian-kajian itu tidak muncul dari dalam? Nah, sementara ada dari teman-teman cendekia, teman-teman mahasiswa itu yang kepingin menggali itu. Menurut mahasiswa ini yang telah memberikan beberapa prolog kepada saya, itu ternyata Pusura itu menurut narasumber-narasumber yang ada yang sudah digali itu ada hubungannya dengan perjuangan perebutan sampai dengan mempertahankan kemerdekaan, peristiwa 10 November. Itu peran di situ sangat-sangat besar sekali Pusura. Karena ya tadi seperti yang disampaikan tadi, ada tokoh yang bernama Bung Tomo yang itu tidak lepas dari kaitannya dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu tidak lepas. Di situ ada banyak cerita yang sejarah-sejarah cerita di dalam Pusura sendiri yang seringkali kita dengarkan, tapi belum pernah terfikirkan dari dalam sendiri menggali informasi atau sejarah-sejarah di dalam, karena keterbatasan narasumber atau mungkin daftar pustaka yang ada di nasional secara umum. Justru malah daftar pustaka itu sendiri berada di negeri luar. Gitu. Jadi keterbatasan itu tadi yang menjadikan sampai dengan hari ini masih belum. Iya, informasi terbaru ada beberapa dan informasi terbaru dari salah satu dosen UNER juga yang kebetulan dosen pembimbingnya si mahasiswa ini pernah juga menggali daftar pustaka di salah satu pustakaan di Belanda. Oke, baik. Nanti bisa kita lanjutkan perbincangan kita untuk malam hari ini, pemirsa. Yang pasti kita masih punya beberapa poin penting yang menjadi mungkin poin yang harusnya bisa terjawab dari diskusi kita di malam hari ini. Jadi pastikan Anda masih tetap bersama kami dalam program Dialog Khusus Bincang Redaksi. Sangat tidak terasa pemirsa TV9 Nusantara, ternyata kita sudah sampai di segmen terakhir dalam Bincang Redaksi yang tema di malam hari ini adalah Hari Pahlawan, Resolusi Jihad, dan Spirit Kebangsaan Indonesia hari ini. Dan di segmen terakhir kita akan coba menggali ya, karena ini adalah sudah kesempatan terakhir. Kita akan coba mantapkan apa yang menjadi diskusi kita di malam hari ini. Saya akan coba kembali ke Pak Anwar. Pak Anwar, keutuhan NKRI ini deh satu harga mati.
Ini yang memang tidak boleh dipertaruhkan dengan hal apapun, termasuk juga ketika ada kepentingan politik, ada yang berbalut isu sara dan sebagainya. Apa sikap yang harusnya mungkin kita lakukan, Pak, untuk bisa menjaga keutuhan NKRI tadi, Pak? Pertama yang sangat fundamental adalah pembangunan karakter bangsa, dan itu hanya bisa dilakukan khususnya melalui pendidikan. Jadi saya makmum dengan Ustadz Riyadi bahwa kualitas pendidikan harus diperbaiki. Dan saya melihat sudah on the right track pemerintah sekarang ini dengan menekankan pada pendidikan karakter. Karena kurikulum itu tidak bisa diubah dengan serta-merta, maka jam pelajarannya ditambah dengan namanya full day school. Ini sebenarnya jangan dikhawatirkan akan mengancam madrasah diniyah atau TPQ. Justru ini kalau dikelola secara bagus, ini akan menjadi sebuah sinergi yang luar biasa. Anak-anak yang tidak pernah diajar kitab di sekolah-sekolah umum, tidak pernah diajar ilmu dengan pedoman kitab ta'alimul muta'alim, itu nanti akan diajar di madrasah diniyah. Di situ, karena memang sebenarnya full day school itu tidak hanya di sekolah itu, kerjasama dengan madrasah diniyah, dengan masjid. Kayak di Bantaeng, saya baru dari sana, Sulawesi Selatan, itu pemerintah daerah itu sudah mendatangi kerjasama dengan Kementerian Agama. Jadi anak-anak sekolah umum itu nanti tambahan pelajarannya itu pelajaran agama. Dan karena itu kan sesuai dengan program pemerintah itu, namanya karakter itu termasuk religiositas, kemudian secara personal itu termasuk sopan santun, adab, dan itu saya kira sumber yang paling baik untuk pengembangan karakter personal itu ya kitab Ta'limul Muta'alim. Dan ini hanya, setahu saya hanya di pesantren. Nah, jadi orang pesantren jangan dulu curiga kepada pola pikir curiga itu ayo dihilangkan. Itu enggak baik. Rasulullah sudah mengajarkan undur makol bala tandur mangkol. Lihatlah apa yang dikatakan, lihatlah programnya, jangan lihat karena itu menteri dari Muhammadiyah. Meskipun dia Muhammadiyah tapi anaknya dulu juga sekolah di sekolah NU. Dan juga memang Trah Basyariah Sewulan itu ya rata-rata keluarganya ya keluarga NU. Dan bahkan masjidnya itu ya Jumatannya ya dan loro. Intinya begini sekali lagi, untuk menyelamatkan, membangun Indonesia, memasuki Indonesia emas tahun 2045 nanti, itu ya harus disiapkan generasi sekarang itu dengan pendidikan karakter. Ini madrasah diniyah, pondok pesantren juga harus meningkat kualitasnya, TPQ berpadu dengan. Ini sebenarnya persis seperti peristiwa tahun 70-an ketika kurikulum pendidikan umum itu masuk di pesantren. Iya kan? Bahkan yang berani ngambil inisiatif itu setahu saya Pak Ot, Yahya Yusuf Hasib, Tebureng itu perintis. Kalau ini nanti disinergikan, Mbak, Masya Allah umat Islam ini dahsyat. Yakinlah umat Islam itu sokok guru Indonesia. Yakin saya. Posisi kita sebagai umat Islam ini tentunya harusnya berada di mana sih Pak, agar kita tidak serta-merta hanya tergiring, terbawa arus. Kalau tadi Pak Ruri menyebutkan media itu sudah punya jalur tersendiri, tapi kita sebagai umat muslim harusnya berada di mana agar kita tidak serta-merta hanya digiring dengan beberapa isu yang berbalut sara, kepentingan politik dan sebagainya tadi Pak Anwar. Al-Quran sudah mengingatkan di surat Nur ayat 12, kita ini kalau mau mengeser informasi itu pun harus tabayun. Di Al-Hujurat ayat 11, ayat 6, 11, 12 itu sudah jelas larangan fitnah menfitnah. Masya Allah, ayo kembali ke Al-Quran. Full day school itu kalau nanti 2 jam pelajaran itu integral dengan kembali ke Al-Quran as-Sunnah. Masya Allah. Kuatnya umat Islam itu kuatnya Indonesia. Rapuhnya umat Islam, hancurnya umat Islam, hancurnya Indonesia. Percaya nggak percaya? Oke. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Saya akan coba ke Pak Najib. Sikap NU Pak dengan apa yang ada sekarang ini, mungkin Anda bisa langsung menambahkan di sana Pak Najib. Baik, NU adalah bagian penting dalam di bangsa Indonesia. Bahkan kata Panglima itu adalah
benteng terakhirnya persatuan dan kesatuan di Indonesia. Sementara Indonesia ini adalah harapan terakhir negara Muslim yang moderat, yang bisa diharapkan berperan lebih jauh ke panggung internasional, karena beberapa negara Islam yang lain sudah, seperti kita tahu, sudah berguguran ya, dengan berbagai macam konflik internal maupun yang lain. Maka Indonesia adalah harapan besar bagi umat Islam di dunia ya, untuk bisa menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, itu NU harus berperan penting dalam hal ini. Terkait dengan SARA ya, ini juga termasuk bagian yang menjadi tantangan utama bagi bangsa, termasuk juga NU. Saya sendiri pribadi ya, mengusulkan karena SARA ini sudah sebuah problem, sebuah perilaku yang sangat mengancam keutuhan bangsa, persatuan bangsa, bahkan juga bisa jadi kedaulatan bangsa ya. Dimulai dari isu-isu SARA. Saya mengusulkan ini termasuk bagian dari extraordinary crime. Jadi kalau sementara ini extraordinary crime itu kan terorisme, kemudian korupsi, dan narkoba. Menurut Anda SARA juga masuk? SARA seharusnya sudah dimasukkan sebagai extraordinary crime. Karena memang ini bukan crime sembarangan, bukan sekedar kejahatan biasa. Ini butuh penanganan yang serius, mulai dari bibitnya sebelum itu menjadi bibit-bibit SARA ya. Itu sudah ada pengendalian, termasuk juga ketika penanganan konfliknya. Sebenarnya aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia sudah tersedia, hanya saja karena tidak ada konektivitas, menurut saya tidak ada konektivitas antar penegak hukum ataupun kurang melibatkan berbagai macam unsur masyarakat di berbagai daerah yang tentunya juga punya tipikal yang berbeda-beda, maka hasilnya kurang efektif. Karena itu butuh yang namanya penanganan tersendiri untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa utuh, dan ini adalah harapan dunia Islam. Kalau Indonesia tidak bisa terselamatkan, maka dunia Islam juga yang rugi. Pak Najib, ini closing statement saya berikan kepada Anda sekaligus menutup untuk perbincangan kita di malam hari ini. Jadi kalau apa yang sudah Anda sampaikan tadi, berarti NU ini dengan tidak untuk latar belakang problem tadi mungkin masih menjadi poin yang kedua. Berarti apapun yang menjadi persoalannya, tetap keutuhan bangsa menjadi yang utama. Seperti itu ya sikap yang akan diambil oleh NU. Seperti itu sekaligus closing statement Pak Najib. Betul. Kalau kita belajar dari resolusi jihad, karena memang temanya resolusi jihad, betapa para ulama NU ketika mengkonsep atau memutuskan poin-poin yang ada dalam resolusi jihad, poin pertama yang kalau bisa kita baca itu adalah mengharap kepada pemerintah. Itu artinya mereka sangat menghormati supremasi hukum, mematuhi pemimpin pemerintah. Jadi apapun alasan ideologinya, apapun dalil agamanya, ulil amri itu menjadi pemersatunya. Oke, baik. Jadi, terima kasih Pak Najib untuk apa yang sudah Anda sampaikan. Saya akan coba ke Cak Taufan. Cak Taufan, akhirnya saya bisa terbiasa menyebut Anda Cak di segmen terakhir. Cak Taufan, apa yang menjadi pesan Anda dalam closing statement di malam hari ini? Monggo silakan. Ya, ada dua hal. Yang pertama, saya tertarik dengan Gus terkait sejarah. Peristiwa yang menarik tadi pagi, ketika saya mengantar sekolah sang buah hati, kebetulan dua-duanya putri dan masih sekolah dasar, mereka bangga memakai baju-baju yang bernuansa pejuang. Tetapi begitu keluar pintu, mereka berdua bertanya, kenapa ya kok pakai baju ini? Peristiwa itu peristiwa kedua. Setelah peristiwa pertama, dia tahu ada bendera merah putih diturunkan setengah tiang peristiwa G30S. Itu dua pertanyaan yang menurut benak saya itu menjadi kajian tersendiri di substansi saya di Ormas Kepemudaan. Ternyata berarti betul
sejarah itu memang belum tersampaikan kepada generasi-generasi sedini mungkin. Sedini mungkin. Karena usia itu adalah semacam batu, kalau sudah tergores, selamanya akan seperti itu. Kalau memang dia tidak paham dan tidak tahu, selamanya akan tidak tahu. Begitu beranjak pembentukan jati diri, mereka akan mudah untuk dibelokkan. Oke, baik. Karena keterbatasan waktu, Pak Anwar, monggo silakan closing statement Pak, sedikit dari Anda. Umat Islam ini memang ditakdirkan adanya kelompok-kelompok, itu sudah Allah sendiri, itu sunatullah. Bahkan sejak zaman Nabi itu sudah ada namanya kelompok muhajirin dan kelompok ansor. Itu sunatullah, tapi semua itu sebenarnya disatukan oleh iman yang sama. Dan saya kira peristiwa 4 November itu mempersatukan itu, pertama agar umat itu patuh kepada ulama. Al-A'raf ayat 100. Agar umat itu kembali kepada cinta Al-Quran. Karena apa? Orang yang beriman itu kalau dibacakan Al-Quran maka hatinya bergetar. Coba kita sekarang introspeksi diri sendiri, ketika Al-Quran dinistakan, apakah kita merasa tergetar? Atau malah ngolok-ngolok orang yang mau membela Al-Quran. Yang ketiga, 4 November itu basisnya masjid. Itu mengingatkan tidak ada tempat yang mulia, yang ada rahmatnya, itu melebihi dari masjid. Sehingga kita berdoa di masjid itu, kita masuk masjid itu subhanallah Allahumma ftahli armatik. Nggak ada perintah terus masuk kuburan supaya Allahumma ftahli armatik, nggak ada. Ya, jadi lantas yang terakhir itu kita tetap bahwa yang kita sekarang sadar, alhamdulillah umat Islam Indonesia ini belum seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, seperti buih, jumlahnya banyak tapi kosong melompong, rapuh karena hubud dunia dan cinta dunia dan takut mati. Alhamdulillah umat Islam ini ternyata masih sangat kokoh. Maka saya yakin ini orang-orang yang enggak, pihak-pihak yang enggak menjadikan Indonesia menjadi tumpeng untuk genduran ini sekarang mikir lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Anwar. Saya akan coba beralih ke media-media NU. Kali ini akan coba diwakili pertama oleh Pak Riyadi Ngasiran. Pak, ini dari tadi kita ngobrol soal sejarah, terus juga berkaitan dengan resolusi jihad, sampai belum menyinggung masalah Allah sama sekali. Pak, ini di closing statement sambil Anda bisa menyampaikan juga mungkin. Jadi apa? dari policy redaksional di majalah Aula yang kebetulan kami bersama-sama teman-teman diamanai untuk menjadi media untuk proses pencerahan kepada publik. Pertama kita mengingatkan sebenarnya, dan kebetulan di forum ini perlu saya sampaikan, ada perlu revisi penulisan sejarah nasional. Yang kita tahu itu adalah cetakan ulang dari zaman Nugroho Senoto Susanto, Sartono Kartodirjo. Nah, era yang dulu pernah ada Mas Ano itu revisi dari Taufik Abdullah. Itu Profesor Taufik ini sangat dekat Gus Dur waktu itu. Tapi ketika pernah menjadi ketua LIPI, nah ini mempunyai pendapat untuk merevisi data-data itu, data-data perjuangan umat Islam itu yang tidak berimbang menurut beliau. Nah ini yang perlu kita ingatkan. Yang kedua, saya menggarisbawahi pentingnya jihad kita di dunia pendidikan dan ekonomi. Pendidikan misalkan, suara-suara atau yang munculnya omongan dari mulut para politisi yang kemudian menimbulkan reaksi yang buruk terhadap masyarakat dan umat Islam. Ini kan keluar dari mulut aja itu ya. Yang gampang marah, kemudian disut oleh media. Ini kan menandakan kalau bahasa santri ini kurang adab, gak duwe adab. Nah, pesantren ini masih mempertimbangkan itu, Mbak. Jadi pelajaran adab atau pelajaran gampangnya budi pekerti itu tetap menjadi pertimbangan. Tadi nation and character building itu saya kira harus kita kembalikan ke orientasi ke sana dengan berbagai metode tadi ya, ada full day school. Itu yang perlu kita ingatkan. Yang ketiga itu adalah ke jihad ke ekonomi. Di dalam lingkungan NU
itu sudah ada pengalaman historis yang sebelumnya, ada dibentuk sebelum terbentuknya Nahdlatul Ulama itu ada embrio Nahdlatul Tujar. Ini yang pembangunan atau kebangkitan dari para saudagar atau mereka yang bergerak di ekonomi ini yang perlu menjadi bagian dari orientasi perjuangan NU ke depan. Karena di dalamnya itu juga ada fase-fase berikutnya kita mengingatkan, pernah pada era zaman Belanda itu Al-Maghfurullah Kiai Mahfud Siddiq sebagai presiden Nahdlatul Ulama saat itu memunculkan konsep mabadi' khair ummah. Jadi bagaimana konsep masyarakat yang baik itu. Nah, yang baik itu bagaimana, itulah nanti yang sebenarnya harus menjadi orientasi kita sekarang. Oke, baik. Pak Ruri sebagai tuan rumah, saya memang memberikan kesempatan Anda yang terakhir untuk bisa memberikan closing statement. TV 9 menjadi bagian dari media NU. Ini tentunya ada satu porsi tersendiri yang memang sedang dirancang oleh teman-teman di TV 9 untuk bisa mensukseskan apa yang diharapkan tentunya di sana. Pak Ruri, silakan. Di redaksi TV 9 kita mencoba membangun jurnalisme kemaslahatan. Artinya begini, kita sebagai pembawa berita, pembawa kabar itu kan seperti nabi. Jadi kita harus membawa manfaat, maslahat buat masyarakat. Ini sinkron dengan bahwa segala aktivitas kita pada dasarnya didasari spirit religiusitas, nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keorganisasian kalau kita NU dengan spirit dari Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, sebagai media kita mencoba menerapkan jurnalisme maslahat, kita mengajak kepada seluruh komponen warga bangsa ini untuk menjadi khairun nas, anfa'um linnas, yaitu bagaimana kita mempunyai manfaat. Nah, itu poin pentingnya. Pertanyaan yang selalu harus kita ajukan pada diri kita, apa yang sudah kita perbuat untuk lingkungan kita. Nah, itu intinya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa semua yang jadi narasumber dan juga tamu saya dalam bincang redaksi di malam hari ini. Yang pasti dari apa yang sudah kita perbincangkan di malam hari ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Kita sudah dulu pemirsa untuk bincang redaksi di malam hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semua.